Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mawaddah Hasibuan. Saya ingin menjelaskan tentang kelistrikan dalam sel. Definisi dari kelistrikan dalam sel ini adalah sel-sel dalam tubuh manusia mempunyai potensial listrik yang dapat melewati membran sel. Membran sel adalah lapisan yang membatasi antara ruangan ekstraseluler dan intraseluler. Membran sel ini bersifat sebagai kapasitor listrik. Ruangan ekstraseluler didominasi oleh ion natrium dibandingkan dengan ion kalium, sedangkan dengan ruangan intraseluler didominasi oleh ion K dibandingkan oleh ion natrium. Kesimpulan dari kedua definisi ini adalah kemampuan untuk memindahkan muatan ion-ion tersebut dari ruangan satu ke ruangan lainnya. Biolistrik. Adanya daya listrik yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Dasar biolistrik ini ada 3, yaitu adalah biolistrik, sel saraf, transport zat. Biolistrik adalah terdapat pada tubuh manusia yang bersumber pada ATP. ATP dihasilkan oleh mitokondria melalui respirasi sel. Sedangkan sel saraf adalah merupakan suatu kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi untuk info listrik yang berbentuk akibat adanya rangsangan. Sedangkan dengan transport zat adalah sebagai pengatur keluar masuknya zat. Membran sel semi-permeabel dapat dilewati air dan gas yang terlarut serta selektif permeabel. Artinya, membran hanya dapat melalui molekul-molekul tertentu, misalnya seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan berbagai ion lainnya. Potensial membran istirahat adalah suatu kondisi normal atau istirahat atau tidak ada rangsangan yang ditandai dengan muatan negatif, yang disebabkan oleh perbedaan muatan di dalam sel yang lebih besar muatan negatif dibandingkan dengan muatan di luar sel yang bermuatan positif. Membran istirahat ini terbagi 3, yaitu adalah potensial reseptor, potensial sinaps, dan potensial aksi. Dari ketiga potensial tersebut terjadi akibat perubahan yang terjadi pada sel saraf dari keadaan istirahat atau normal. Mekanisme kerja kelistrikan sel terbagi 2, yaitu adalah pada sel saraf dan pada sistem saraf. Pada sel saraf yaitu adalah polarisasi, depolarisasi, repolarisasi. Polarisasi artinya adalah properti yang berlaku untuk gelombang transversal yang menentukan orientasi geometri dan asilasi. Sedangkan depolarisasi adalah proses pemicu yang terjadi di sel neuron yang mengubah polarisasi tersebut. Sedangkan pada repolarisasi adalah keadaan di mana sel saraf tidak mendapatkan rangsangan. Saat saraf melintas sepanjang akson, maka akan terjadi pergantian muatan di dalam akson, sehingga memunculkan kelistrikan skala kecil. Pada sel sistem saraf adalah terdapat otak, medula spinalis, saraf perifer. Saraf periferlah yang berfungsi untuk mengirim informasi sensoris ke otak atau ke medula spinalis. Hal-hal yang dapat mempengaruhi perubahan pada kelistrikan sel ialah: pertama adalah permeabilitas, yaitu dari membran terhadap ion jika membran permeabilitasnya berubah. Permeabel ini artinya mengizinkan ion untuk lewat dari luar ke dalam ataupun dari dalam keluar. Sedangkan tidak permeabel artinya tidak mengizinkan atau tidak dapat melewati atau perpindahan dari luar ke dalam maupun dari dalam keluar. Yang kedua adalah kadar ion, baik dari intrasel maupun ekstrasel. Ion yang penting dan berpenting dalam pengaruh perubahan pada kelistrikan sel ini adalah natrium dan kalium. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.